Halo semua, selamat malam. Keep your happiness, keep your smile. Jangan lupa untuk selalu tersenyum karena senyuman itu walaupun tidak menandakan kalau kita itu bahagia, tapi senyuman menandakan kalau kita itu kuat. Nah, untuk malam hari ini kita akan mengobrol-ngobrol ringan yang harapan saya obrolan itu bisa dijadikan manfaat untuk kita. Kita belajar dari Mas Tukul Arwana. Tentu kita sebagian dari kita ingat ya kata-kata kembali ke laptop. Nah, siapa yang sering mengatakan itu? Yaitu Mas Tukul Arwana. Nah, manusia itu terkadang jika ada dianggap berbeda dalam dirinya, terus dijadikan bahan candaan, itu nggak enak loh, ada orang yang seperti itu loh. Tapi Mas Tukul ini orangnya tetap percaya diri dan penuh dengan keyakinan. Walaupun perbedaan itu mungkin dianggap kekurangan ya. Orang menganggap mungkin kekurangan, tapi bagi saya jelas bukan. Mungkin yang dianggap kekurangan itu dijadikan bahan olokan, bahan candaan. Beliau tetap santai. Sulit sekali orang seperti itu. Nah, bahkan yang lebih sulit adalah membuat kekurangan itu menjadi kelebihan. Percaya diri dengan kekurangan. Sekali lagi saya katakan, sulit sekali untuk percaya diri dengan kekurangan. Mungkin termasuk saya. Karena tentu kita itu bisa percaya diri kalau ada kelebihan kita. Mas Tukul ini enggak. Dengan dengan sesuatu yang dianggap ini kekurangan oleh orang lain, kalau menurut saya berbeda dari orang lain, itu beliau sangat percaya diri dan memanfaatkan itu gitu loh ya. Jadi orang itu susah menerima keberadaan kekurangan dia, dan orang itu biasanya susah mendengarkan pendapat penilaian orang tentang kejelekan kita, karena pada dasarnya kita ini hanya ingin dinilai baik. Nah, walaupun terkadang kekurangan di dalam diri kita atau keberbedaan di dalam diri kita itu orang menilainya dengan penuh kejujuran, keadaan yang sebenarnya, tapi sulit. Nah, Mas Tukul ini enggak. Mas Tukul ini menurut saya beliau ini berpikir bahwa walaupun menyakitkan itu memang kejujuran, dan beliau sepertinya tidak ada masalah dengan itu semua. Nah, ini yang harus kita pelajari. Kita percaya diri dengan kekurangan kita ini. Kadang kamu percaya nggak? Terkadang kita itu dengan kekurangan yang kita miliki itu, kita itu takut untuk melangkah ya. Misalkan saya mau misalkan saya mau ini begini misal. Terus dengan berbagai alasan karena kekurangan saya tidak melangkah. Misalkan saya kurang pandai, saya kurang cakap berbicara, saya kurang ilmu komunikasi dan sebagainya. Akhirnya keyakinan kita itu pupus. Akhirnya kita tidak melakukan apa-apa karena takut, ragu, karena sudah menonjolkan kekurangan kita. Nah, kekurangan yang kita miliki, kalau kita ini membandingkan diri kita dengan kelebihan orang lain, jelas akan membuat kita minder. Nah, kembali ke apa yang kita pelajari pada Mas Tukul ini. Nah, Mas Tukul ini kecilnya itu bernama Rianto, karena mungkin kalau nggak salah loh ya, karena sering sakit-sakitan maka namanya itu diganti Tukul. Nah, beliau ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana sekali, bersahaja lah ya, sangat bersahaja sekali. Nah, karena keyakinannya yang luar biasa, bahkan kalau dibilang keyakinannya itu melebihi keadaan apapun yang dihadapi saat ini, sehingga beliau menjadi orang yang sukses. Nah, itu pelajaran yang kedua ya. Jadi, kalau keyakinan itu melebihi keadaan yang dialami saat ini, kayaknya seperti Mas Tukul deh, sukses orang itu. Nah, itu pelajaran yang kedua. Nah, jadi kalau kita bisa belajar dari Mas Tukul ini,
tentu saja banyak sekali yang bisa kita pelajari sebelum akhirnya beliau sakit, dan kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sembuh dan menghibur kita semua. Nah, artis-artis yang pelawak ya, kebanyakan pelawak ya, itu kebanyakan juga seperti Mas Tukul ini. Mereka mampu menerima yang dianggap kekurangan yang dimiliki itu dengan segala kepercayaan diri, dengan sepenuh hati, bahkan dianggapnya itu adalah sebuah senjata. Nah, bahkan itu menjadikan dia lebih percaya diri. Sulit, sekali lagi sulit percaya diri dalam kekurangan. Ini yang sulit. Nah, dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dengan percaya diri dengan segala kekurangan yang dimiliki, yang dianggap kekurangan ya, Mas Tukul ini menjadi sosok yang luar biasa, sosok yang lebih menonjol, yang pernah dilahirkan, yang pernah tercipta, yang pernah ada di dunia ini. Nah, seandainya saya membayangkan loh, saya sering berpikir loh, seandainya Mas Tukul ini operasi plastik, dibikin wajahnya itu seganteng artis-artis Korea, beliau bisa karena beliau banyak uang, beliau populer, sukses, beliau bisa. Tapi beliau nggak melakukan. Dan menurut saya, seandainya wajahnya ini disulap menjadi ganteng, nggak sehoki gini mungkin ya, nggak sehoki apa adanya gini mungkin ya. Makanya beliau ini sangat bersyukur sekali dengan kondisinya yang apa adanya seperti itu. Nah, itu. Nah, untuk pelajaran yang ketiganya adalah kesetiaan. Kita tidak pernah mendengar bahwa Mas Tukul ini neko-neko selama beliau ini berumah tangga dengan Ibu Susi. Nah, kalau beliau ini sering menyebut istrinya, kalau nggak salah, Susi si milik Kitty ya. Nah, beliau ini belum terdengar neko-neko. Padahal kalau mau punya wanita cantik, punya simpanan cantik dan sebagainya, bisa loh. Dia ini sukses loh. Beliau ini banyak duit loh. Jadi beliau ini tidak ingin neko-neko. Beliau janji setia, berkomitmen untuk setia. Karena seperti yang pernah saya bilang kemarin, bahwa kesetiaan itu bukan soal janji tapi soal komitmen. Percuma kita berjanji tapi tidak ada komitmen dan tidak dijalaninya ya. Bukan siapa yang berjanji untuk setia, tapi siapa yang berkomitmen untuk setia. Nah, Mas Tukul ini termasuk orang yang sangat setia kalau saya yang menilai ya. Adem ayem sehingga sampai akhirnya istrinya ini dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari Mas Tukul ini. Yang pertama, percaya diri dengan segala kekurangan, atau lebih tepatnya dianggap kekurangan yang dimiliki. Nah, itu. Terus yang kedua, keyakinannya itu lebih besar daripada keadaan yang dihadapi. Nah, terus selanjutnya, kesetiaan dijunjung tinggi. Ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Mas Tukul. Keep your happiness dan keep your smile.